syukurillah ala ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sahabat al-khairiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa berjumpa pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah dan termasuk orang-orang yang bisa mengambil kemenangan kelak di akhir Ramadan. Salam serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua agar kita mampu menjadi orang-orang yang selamat di dunia, tapi insyaallah menjadi orang-orang selamat juga di akhirat. Hari ini banyak orang yang kemudian mengejar dunia, padahal ada yang lebih penting di dalamnya, yaitu mengejar akhirat. Maka dari itu, selain kita mengejar dunia pada aktivitas kita, jangan lupa juga kita berserah diri kepada Allah untuk kemudian mendapatkan keberkahan dan keselamatan nanti di akhirat. Sahabat al-khairiyah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana di bulan ini terdapat banyak keutamaan, banyak keistimewaan. Salah satunya adalah keistimewaan yaitu turunnya kitab suci Al-Quran. InsyaAllah pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikitnya 5 keistimewaan. Pertama, tadi sudah saya sebutkan bahwa bulan suci Ramadan adalah di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah di dunia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan, sebelum Allah menurunkan Al-Quran di dunia melalui Nabi Muhammad SAW, Allah terlebih dahulu menurunkan Al-Quran tersebut di langit. Dan pada bulan yang sama, yaitu bulan suci Ramadan. Setelah Allah menurunkan Al-Quran di langit, kemudian Allah menurunkan kitab suci Al-Quran ke dunia melalui Rasul pilihannya, melalui Nabi pilihannya, yaitu Nabi Muhammad SAW di bulan yang sama. Maka dari itu, di bulan yang penuh rahmat, penuh berkah, di bulan yang diturunkannya Al-Quran, oleh karena itu semestinya kita mampu membaca Al-Quran lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya, lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Kenapa? Karena disinilah letak bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ya insyaallah pahalanya, ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah. Seberapa banyak? Sangat banyak. Tidak bisa diangkakan, begitu katanya. Kalau kemudian kita membaca Al-Quran di hari-hari di luar bulan suci Ramadan, pahalanya 10 sampai kemudian 100, maka di bulan suci Ramadan Allah melipat gandakannya dengan pahala yang tidak bisa dibalas. Hanya Allah yang mampu membalasnya, dan Allah yang akan menghitungnya begitu. Sahabat al-khairiyah rahimakumullah. Poin yang kedua, keistimewaan dalam bulan suci Ramadan adalah diampuninya segala dosa-dosa kita.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis di sini menjelaskan di mana bahwa pada bulan suci Ramadan segala dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita? Karena di bulan suci Ramadan adalah bulan dan yang penuh dengan maghfirah. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar sebanyak-banyaknya, berzikir kepada Allah agar semua dosa-dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian melakukan puasa dengan baik, bertilawah dengan baik, sholat tahajud dengan baik, dan melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang muslim dengan baik. Bahkan dengan melipat gandakan semua amal kebaikan kita. Yang biasanya mungkin kita sholat tahajud hanya 2 rakaat, maka di bulan suci Ramadan ini kita lipat gandakan menjadi 4 rakaat, 6 rakaat, dan seterusnya. Bahkan jika biasanya kita bersedekah hanya 10.000 dalam satu hari, maka kita lipat gandakan menjadi 20.000, menjadi 30.000. Kenapa? Karena bulan ini bulan penuh ampunan. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersedekah, dengan kita banyak melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala ridho untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sedangkan poin yang ketiga, yaitu di bulan suci Ramadan insya Allah doa-doa kita akan diijabah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathata la turaddu da'watuhum, as-sha'imu hatta yuftir, wal imamul 'adil, wa da'watul madlum." Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Orang-orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Ingat ya. Jadi kalau misalnya puasanya hanya setengah hari, maka doanya bisa jadi ditolak. Tapi kalau kita puasanya sampai kita berbuka, sampai terbenamnya matahari, maka insya Allah kita termasuk satu di antaranya. Saya ulangi lagi, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah orang-orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dia memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Dia membuat kebijakan, keputusan sesuai dengan kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan umat. Dia memberikan keputusan, kemudian kebijakan untuk kemudian adil, memberikan hak-haknya orang yang kemudian benar. Dan yang ketiga adalah orang yang terzalimi. Jadi hati-hati bagi kita semua, jangan sampai kemudian kita menzalimi orang lain. Karena dikhawatirkan ketika dia sedang terzalimi, dia berdoa untuk yang tidak baik kepada kita. Naudzubillah. Nah, maka dari hadis ini dijelaskan bahwasannya puasa Ramadan insya Allah doa-doa kita diijabah, sebagaimana tadi hadis yang telah saya sebutkan. Oleh karena itu, di sini mestinya memang kita harus sering-sering berdoa kepada Allah. Selain tadi kita meminta ampun kepada Allah, selanjutnya adalah kita berdoa.
berharap kepada Allah, tunduk kepada Allah, agar kita nanti kelak di akhirat menjadi penghuni surga dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Khairiyah rahimakumullah, kemudian keistimewaan yang keempat, yaitu di bulan suci Ramadan, insyaallah segala amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, kullu amal ibni Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, akulah yang akan mengganjarnya. Nah, di sini hadis yang kemudian mengungkapkan bahwa bulan suci Ramadan itu segala amalan kita akan dilipat gandakan, dan penglipatannya adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika amalan-amalan di luar bulan suci Ramadan, maka penglipatannya sudah ada hitungannya. Maka di bulan suci Ramadan ini hitungannya disembunyikan, dirahasiakan oleh Allah. Terserah Allah, Allah akan memberikan seberapa besar begitu. Namun yang jelas, insya Allah penglipatan di bulan suci Ramadan ini jauh lebih besar daripada pelipatan yang dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Kemudian dari hadis yang lainnya juga diungkapkan, kullu amal ibni Adam yudha'iful hasanah asyara amsalha illa 700 dhifin. Qala Allahu azza wa jalla, illa shaumi fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatuhu wa ta'amuhu min ajali. Setiap amal yang dilakukan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang memberi ganjarannya. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku semata. Nah, ini hadis yang kemudian melengkapi daripada hadis sebelumnya. Kemudian keistimewaan yang kelima, keistimewaan yang terakhir dalam kesempatan ini, yaitu ada 2 kebahagiaan yang akan kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Ada 2 kebahagiaan yang akan kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbah fariha. Lisaimi farhatani yafrahuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbah. Lisaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Bagi orang yang berpuasa, insya Allah ada 2 kebahagiaan. Bahagia orang yang berpuasa itu ada 2. Pertama adalah berbahagia pada saat dia berbuka puasa, dan yang kedua adalah insya Allah dia akan berbahagia pada saat berjumpa dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Ini kebahagiaan yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Pertama, saat kita menahan hawa nafsu, saat kita menahan haus dan lapar, dan pada saatnya kita akan berbuka, nah maka di situ kebahagiaan yang luar biasa. Bayangkan seharian kita tidak makan, tidak minum, menahan syahwat dan menahan segala sesuatu yang mengandung dosa, dan kemudian kita berbuka puasa pada saat terbenamnya matahari. Disitulah kebahagiaan yang tak tertandingi begitu ya. Dan yang kedua adalah insya Allah nanti kebahagiaan kita berjumpa dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit mengenai keistimewaan bulan suci Ramadan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita lebih semangat lagi untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan.
maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.